Oke, selamat malam, siang, dan pagi untuk Bapak Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan hari ini kami akan coba untuk mempresentasikan perihal dengan hasil proyek kami yang bernama dengan EcoCare. Dan di sini adalah ada list dari nama-nama anggota kami, yaitu ada saya sendiri, yaitu Arda Fusasika, ada Timothy Haposan Simanjuntak, Jason Fernando, Muhammad Yusuf, dan juga ada Sandra. Oke, langsung saja kita Oh ya, masuk kepada... Saya Muhammad Oh, Yusuf, ya. Taufik. Saya Timotius Simanjuntak. Oke, ya saya Ardra. Oke, ya next langsung aja. Jadi ini adalah problem identification-nya. Jadi kita melihat sebuah permasalahan dalam hal data-data yang udah terlampir di sini, yaitu seperti persentase desa berdasarkan jenis tempat pembuangan sampah keluarga tuh di sini kita lihat banyak yang jatuhnya ke dalam lubang yang dibakar, tempat sampah, sungai, irigasi ataupun tempat lainnya. Dan ini itu tuh membuat sebuah isu yang tentunya akan merusak alam. Dan mirisnya itu ternyata hanya 10% sampah plastik tuh yang berhasil didaur ulang. Dan kemudian apabila kita lihat secara di bawah ini, ternyata saat ini tuh ada juga mahasiswa atau individu-individu yang udah menciptakan berbagai IoT yang ada. Cuma memang kita melihat di sini tuh tetap aja akibatnya apa, yaitu adalah Bandung yang masih tenggelam di lautan sampah. Habis itu pedagang di sekitar ITB nih yang masih merugi karena aroma sampah yang masih sangat bau ya dan mengganggu aktivitas dari warga dan juga darurat sampah di Bandung ini sih dianggap sebagai sesuatu hal yang serius. Sehingga kami menemukan sebuah key takeaways yaitu adalah satu, kurangnya kapasitas pendauran ulang sampah. Dua, penelitian yang ada pada umumnya tuh hanya terfokus pada monitoring, bukan segmentasi. Tiga, kemudian tidak ada sistem yang nasional terstandarisasi yang menghubungkan seluruh penelitian teman sampah yang pintar di Indonesia. Next. Nah, silakan Timothy. Baik, berikutnya aku akan ngejabarin kira-kira dari permasalahan yang udah diberikan, gimana cara kita menyelesaikannya. Kita berangkat dari kurangnya kapasitas pendauran ulang sampah. Karena seperti yang Ardra bilang tadi, dengan data yang mendukungnya, sampah tuh sangat menumpuk, baik itu di Bandung, di ITB, maupun di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu ningkatin kapasitas pendauran ulang sampah tersebut, biar sampah yang tadi bisa dikonversi menjadi sesuatu yang punya value. Ada 3 cara yang kami rencanakan, yaitu tech enablement. Kita gunain teknologi untuk meningkatkan kapasitas daur ulang sampah. Kedua, open partnership. Orientasi kami bukan merupakan mencari duit, bukan privatisasi, melainkan kami ingin mendukung pengelolaan sampah menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian supporting role. Kami instead of mengambil role yang terlalu masif, kami mulai dari yang kecil. Kita ngebantu apa yang udah ada sekarang. Contohnya kita ngebantu Kibumi, Waste for Change, gitu-gitu. Kemudian bagaimana kita membantunya? Kita membantu dengan beberapa fitur. Pertama, marketplace. Kita mencocokkan mana orang yang membutuhkan sampah dan mana yang menyediakan sampah. Jadi dipertemukan di website kita. Kemudian automated. Kita membuat suatu proses yang terautomatisasi untuk mengelola sampah. Kemudian dashboard untuk memastikan bahwa segala sesuatunya terrekord dengan baik dan terstruktur secara sistematis. Kemudian teknologi involved untuk memastikan bahwa fitur tersebut terjalan dengan lancar, terdapat IoT, website, dan AI untuk mendukung proses tersebut. Next. Ya, jadi kita membuat sebuah product ideations berdasarkan dengan permasalahan dan juga konsep solusi yang ingin kita buat. Oke, jadi namanya adalah aplikasi manajemen sampah untuk customer dengan sistem penjemputan sampah dan gamifikasi pemilihan sampah di rumah. Ini merupakan produk kami yaitu EcoCare. Nah, inputnya adalah data pengguna seperti alamat dan lain sebagainya, jenis volume sampah, interaksi pengguna, dan juga permintaan penjemputan sampah. Prosesnya apa? Yaitu adalah sistem penjadwalan otomatis, verifikasi pemilihan sampah, gamifikasi, integrasi dengan mitra daur ulang, dan lain sebagainya. Dan outputnya tuh adalah sampah terpilah dan dikirim ke tempat pengolahan atau daur ulang. Yang di sini ada juga poin atau reward dan insentif dari gamifikasi, dan juga ada laporan kontribusi dari para warga-warga di sini. Lalu ada juga monetisasi konsepnya adalah dengan langganan premium, seperti fitur edukasi, karena kami mengonsepkannya seperti dengan freemium, bisa digunakan secara gratis, tapi nanti bakal ada fitur-fitur tambahan apabila ingin membayar. Dan kemudian ada juga kerjasama dengan B2B dan juga iklan hijau dari brand-brand yang ada. Nah, namun berdasarkan dengan riset kami, ini akan dijelaskan oleh Timothy. Nah,
Berdasarkan research kami merevisi atau merekonsepsi lagi ide kami. Karena kuncinya adalah terdapat permasalahan dalam pemilahan yang memvalidasi kebutuhan akan otomatisasi pemilahan yang masih bergantung pada manusia. Namun diperlukan analisis lebih lanjut tentang bagaimana posisi kalian dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Jadi apa yang kami dapatkan setelah interview dengan orang, dengan user maupun dengan calon klien kami mendapatkan insight satu. Kebutuhan untuk shifting ke arah B2B dan terfokus pada pemilahan sampah di landfill dibandingkan dengan customer langsung B2C. Next. Oke, jadi berdasarkan dengan hasil evaluasi tadi, hasil interview dan juga market concept testing yang udah kami lakukan, kami membuat sebuah validated product idea dan berdasarkan design thinking yang ada, yaitu adalah solusi berbasis teknologi yang mengotomatisasi proses pemilihan sampah menggunakan sistem penyaringan pintar berbasis IoT. Nah, jadi dari hasil ampetas kami melakukan observasi dalam secara dengan pengelola TPA, dan kemudian identifikasi masalah utama seperti pemilihan sampah yang masih manual, tidak efisien, dan lain sebagainya. Dan juga kami berhasil mendefine bahwasanya kita ingin membuat pengelolaan daur sampah ulang yang di sini dapat terotomatisasi dan juga nge-leverage dari kemajuan teknologi yang ada. Ideation-nya adalah di sini berupa dashboard dan juga sistem pemilihan otomatis. Prototipe di sini menggunakan microcontroller dan juga dashboard web dan secara real time. Dan juga testingnya di sini kami akan mencoba mentestingnya kepada fokus kepada Bandung karena tadi permasalahan utama yang kita lihat dengan konsep sampah yang terlalu banyak di Indonesia itu adalah di Bandung. Dan kemudian kita juga akan mengevaluasi terkait dengan sensor dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kami merekonstruksi analisis kami dengan beberapa framework. Seperti yang bisa dilihat di atas, ada value proposition canvas yang kemudian kami develop lagi menjadi tiap kuadran-kuadran tersebut. Mulai dari pain gainers dan pain relievers dan lain-lainnya, itu kami breakdown. Cuman pada intinya, pain yang dirasakan oleh customer maupun calon klien kami adalah, pertama, manual sorting itu sangat ribet. Dan orang yang menggunakannya atau orang yang melakukannya, itu tuh bakal time consuming banget. Yang kedua, regulations are not well supported. Jadi emang regulasi dari pemerintah juga kurang ideal untuk terjadinya pengelolaan sampah yang optimal. Kemudian gain. Apa yang bisa didapetin oleh mereka? Trash manager requires demand from companies. Jadi mereka membutuhkan siapa yang akan mereka jual sampah-sampah ini. Itulah yang akan kami coba jembatani. Kemudian extra revenue stream and cost savings. Mereka pengen sampah-sampah tadi itu bisa kejual dan menghasilkan revenue stream baru. Begitu pula cost savings. Mereka pengen pekerja-pekerja mereka yang ngabisin waktu berjam-jam bisa diefisiensikan dan mendapatkan cost saving dari margin tersebut. Kemudian values-nya. Ditarik dari pain and gain tersebut, kami mendapat efektif dan efisien. Karena dengan proses yang lebih efektif dan efisien, kita dapat menjawab pain mereka. Integrated dan connected. Dengan menghubungkan orang-orang tertentu, kami bisa membuat gain mereka tercapai. Kemudian digitalize. Untuk mewujudkan pain dan gain tersebut, butuh approach yang digitalized dan technologically advanced. Oleh karena itu, saya perkenalkan EcoCare. Boleh next? Oke, jadi secara konsep dari EcoCare sendiri itu di sini kita mencoba untuk nge-help dari landfill di Bandung. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang ingin nge-manage waste yang mereka miliki dengan market demands yang ada. Dengan cara addressing atau menyelesaikan permasalahan dari manual waste sorting. Dan juga enablement dari effective waste filtering. Unlike the skyscraping landfill. Oke, next. Baik, mungkin ini sedikit recap terkait value proposition canvas kami. Sudah aku recap di depan terkait key takeaways-nya, cuman dalam secara zoom in-nya kita bisa lihat ada gains, pains, job to be done, gains creators, pain relievers, dan products and services. Boleh next? Oke, dan ini merupakan some sort of prioritization yang udah kita lakukan di arah product and service, pain relievers, dan juga dengan gain creators. Dan di sini kita udah nge-sort ya berdasarkan dengan essentials dan juga nice to have. Jadi kita fokuskan kepada kuadran yang di atas-atas ini, yang dimana ini akan menjadi apa yang kita fokuskan. Begitu pula untuk yang di sini, jobs importance, pain severity, and gain relevance. Konsepnya juga sama, important dan insignificant. Kita bakal ngambil kuadran yang paling atas untuk menandakan bahwa itulah yang paling important untuk kita selesaikan.
Oke, jadi ini merupakan Javelin Board yang dimana di sini kita akan membuat sebuah konsep eksperimentasi dari apa yang udah kita lakukan. Jadi di sebelah kiri ini kita akan melihat tentang customer kita dan problems apa yang kita selesaikan. Dan di sini untuk apa yang kita ingin validate adalah service that install smart filtering system di landfill. Jadi di sini kita bisa match dengan company seperti Coca-Cola, Adidas, dan lokal recycling business yang ada di Indonesia gitu, karena memang mereka membutuhkan material-material dari recycle ini. Dan kemudian untuk asumsinya adalah mereka ingin untuk mengadopsi teknologi ini dan juga ngeproses ini untuk nge-generate revenue ke depannya. Lalu di sini kita udah ngelakuin semacam planning terkait dengan eksperimennya mulai dari yang 1, 2, 3, dan 4, dan 5 yang dapat terlihat di sini, yang awalnya dari urban landfill operators dulu, dan di sini ada waste management firms, plastic recycle firms, consumer goods, dan juga city municipalities, dan juga di sini untuk problemsnya, solutionnya, dan juga metode dan sukses kriterianya. Dan kemudian untuk get out of building-nya atau semacam cara kita untuk address-nya adalah dengan result and decision seperti manual sorting is ineffective, struggling with the residue, digital systems are underused, dan juga learning adalah validated hypothesis, supply demand mismatch, dan juga tech process. Next. Oke, berikutnya aku nge-recap sedikit terkait bisnis model kanvas kami. Jadi sebenarnya EcoCare ini ngapain sih? Pertama, kita bakal partnering dengan institusi-institusi tertentu, seperti government, recycling business, sama teknologi supplier. Kami ngelakuin apa? Kami mendaur ulang sampah secara otomatis. Dengan apa? Kami membutuhkan teknologi, kami membutuhkan listrik, kami membutuhkan korporasi dari beberapa institusi tertentu, baik itu teknologi maupun klien kami. Kemudian value proposition, apa yang kami tawarkan? Kami menawarkan kesimpelan atau kemudahan dalam mengelola sampah, baik itu dari segi labor maupun dari segi efektivitas. Kemudian customer relationship, bagaimana kami bisa menjalin hubungan dengan tiap customer. Kami akan berbentuk subscription base supaya orang-orang atau klien yang hire kami itu sifatnya bayar secara langganan. Dan kami akan ngebantu mereka dalam mendukung dan mengedukasi mereka dalam menggunakan kami. Kemudian channels kami, bagaimana kami bisa mempromosikan produk kami. Itu kita bisa direct sales ke landfill operators. Jadi kita langsung, kita push ke mereka, maupun pull. Kita bisa get ourselves out there, kita jual diri kita sendiri, dan mereka akan datang ke kita. Itu channels kami. Kemudian customer segmentation. Yang kami targetkan adalah landfill operators, supaya sampah-sampah yang menimbun itu tuh bisa kelola dengan baik. Dan government tentunya mau negara yang lebih bagus dan lebih bersih. Itulah yang kami target. Secondary-nya adalah private waste management, jadi yang emang privat. Kemudian company-company yang ngecari untuk ngebeli plastik itu juga bisa jadi target market kami. Kemudian cost structure, kira-kira apa aja yang perlu kami butuhkan untuk biaya operasi ini? Contohnya teknologi, terus IoT, software, listrik, marketing, dan lain-lain, itu bakal kami butuhkan. Kemudian revenue stream. Dari segi revenue, kami akan mendapat dari subscription, tadi yang saya bilang, kemudian teknologi installation, dengan kita masang ke tiap klien, itu butuh bayar juga, maintenance-nya juga, commission-nya juga, data analytics juga bisa kita tarik duit dari sana, dan kita juga bisa dapat komisi dari transaksi antar waste management dengan klien-klien kita sendiri. Next. Oke, dan tadi kita udah bahas tentang BMC dan sekarang kita akan bahas tentang Lean Canvas-nya. Jadi, apa yang kita di sini identified needs help itu adalah TPA mengalami kesulitan dalam memisahkan sampah, biaya operasional tinggi akibat pemisahan sampah yang dilakukan secara manual, dan kurangnya sistem yang memungkinkan pemisahan secara otomatis. Dan kemudian fitur kita di sini adalah yang tengah, pembelian sampah otomatis, sistem pemantauan real time dan juga laporan and dashboard. Dan kemudian customer yang akan kita fokuskan adalah pengelola TPA, pihak yang terlibat dalam pengolahan sampah, dan juga pemerintah daerah. Lalu, change in customer behavior yang kita inginkan adalah pengurangan waktu yang dilakukan untuk pemeliharaan sampah atau lead time, dan kemudian peningkatan volume sampah yang berhasil didaur ulang, pengurangan biaya operasional, dan juga peningkatan efisiensi. Dan di sini kita juga akan fokus kepada efisiensi, keberlanjutan, dan juga dampak lingkungan. Dan kami percaya bahwa pengelola TPA sampah juga akan menghemat biaya operasional, dan juga akan teknologi pemilihan kita akan meningkatkan proses dari daur ulang sampah mereka. Dan tentunya kita
udah mengidentifikasi perihal dengan resiko yang mungkin seperti pengolah TPA akan bersedimentasi, tapi akan ada biaya awalnya tinggi karena kita akan memiliki capex yang cukup tinggi karena dalam proses development teknologi. Dan kemudian pengujian yang akan kita lakukan adalah melakukan uji coba terbatas pada beberapa tempat terlebih dahulu. Dan eksperimennya kita akan melakukan uji coba di otomatis di 1-2 tempat dan juga wawancara dengan pengelola terkait. Next. Oke, berikutnya aku nge-recap sedikit terkait resiko yang mungkin muncul. Pertama, resiko tentang kegagalan pemilihan sampah. Kedua, kesalahan dalam sistem pemantauan. Ketiga, ketidakpastian data. Dan keempat, penggunaan teknologi yang kurang efektif. Nah, dari 4 resiko tersebut, kami coba breakdown menjadi beberapa aspek. Severity, probability of occurrence, and then likelihood of detection. Dan kami komposisikan menjadi suatu risk priority number. Bisa kita lihat RPN, SOD, S kali O kali D. Jadi severity dikali occurrence kali detection. Bisa kita lihat bahwa yang paling fatal, yang paling perlu kita fokuskan adalah di kegagalan pemilihan sampah otomatis. Untuk menanggulanginya, kita membutuhkan pengujian dan meningkatkan akurasi mesin pemilihan sampah secara berkala untuk memastikan kriteria kualitas pemisahan. Jadi, kita tuh nggak stop dalam satu tahap doang. Saat kita memberi ke mereka, kita juga perlu recheck lagi, kita maintain, kita perbagus. Jadi ini sifatnya iteratif development-nya. Untuk resiko-resiko yang lain bisa dibaca dan tidak akan saya deep dive. Next. Oke, dan kemudian kita udah nge-mapping juga terkait dengan market analysis yang kita pilihin. Jadi memang ini akan sedikit mengacu kepada yang permasalahan sebelumnya, tapi kita melihat bahwa di sini market size adalah di Indonesia itu ternyata ada 3,2 juta ton sampah yang diproduksi. Dan kemudian 10.000 tas terbunya 10.000-nya itu adalah tas plastik yang telah terbuang. Dan kemudian perkembangan pasar manajemen sampah ini memiliki CAGR yang cukup tinggi karena kita memiliki 9,8 CAGR dari tahun 2024 hingga tahun 2030. Berdasarkan dengan STP Market Segmentations, kita juga udah tahu kalau misalkan segmentasi kita adalah secara stakeholders itu adalah TPA, geografi adalah Pulau Jawa, terutama di Jakarta dan Bandung karena itu adalah dengan daerah dengan populasi sampah terbanyak, jenis sampahnya itu kita akan coba ke arah sampah kota, aliran belia tinggi seperti PET, HDP, dan logam, dan kemudian adopsi teknologi yaitu pengolahan sampah tradisional dan juga early adopters. Dan targeting kita first-nya adalah ke arah Bandung, secondary-nya baru ke perusahaan swasta pengolah sampah lainnya. Dan positioning kita sebagai sebuah bisnis untuk bisa nge-capture all of the segment market yang udah ada, itu adalah bagi pengelola TPA dan perusahaan pengelola sampah di Indonesia yang berupaya memenuhi mandat segregasi ketat dan meningkatkan hasil daur ulang, solusi kami adalah sistem klasifikasi IoT enabled yang tangguh dengan memberikan data composition real time dan mengurangi sorting manual. Next. Oke, berikutnya aku akan jabarin tentang terkait kompetitor analisis. Mungkin not necessarily kompetitor ya, karena kami di sini bukan sebagai organisasi atau NGO yang mengelola sampah secara independen. Tidak seperti Waste for Change, tidak seperti Kibumi, tidak seperti Waste Aid. Seperti yang saya mention sebelumnya, kami adalah sifatnya membantu. Kita tuh complementary ataupun supporting. Jadi, mungkin aku recap sedikit terkait EcoCare itu sendiri. Produk kami adalah pengelolaan sampah otomatis. Jadi, kita menjual produk, bukan menjual service. Kemudian, price. Modelnya langganan untuk terus menggunakan produk kami yang terus iteratively di-develop. Kemudian place, kami beroperasi di Bandung dengan fokus pada pengelolaan sampah lokal. Dan promosinya kampanye edukasi dan inovatif serta menghubungi sektor informal dengan pasar. Itu kami bisa pun dengan kenalan orang lain. Untuk Waste for Change, Kibumi, dan Waste Aid, mereka kurang lebih sama. Mereka sifatnya service, mereka melayani pengelolaan sampah berbasis teknologi. Jadi mereka mengumpulkan sampah, mereka kelola. Nah, kami justru membantu mereka dalam melakukan bisnis mereka. Jadi, ini bisa menjadi analisis yang bisa bermanfaat dalam identifikasi nih, kira-kira gap di tiap perusahaan ini tuh apa, dan bagaimana bisa kita masuk dan ngedevelop produk kami sesuai dengan kebutuhan mereka. Boleh next? Belum di-unmute, Ardra, sorry. Oke, nah ini jadi secara angka itu kita memiliki beberapa indikator yang dapat terbilang cukup baik.
karena di sini kita punya NPM 15%, net present value yaitu sebesar 215 million atau juta, capex adalah 30 juta, opex adalah 10 juta, dan kemudian dengan diskon rate 8%, kita akan meraih IRR sebanyak 178%. Kemudian untuk sistem dari financing kita, jadi kita tidak hanya memproyeksikan secara angka saja, tapi kita memberikan sebuah strategi juga agar kita bisa mendevelop si bisnis ini. Pertama, kita melakukannya secara bootstrap atau dengan personal money, dan kemudian kita akan juga join atau semacam mempresentasikan kepada orang-orang pada key stakeholders dari investor-investor yang ada seperti angel investors dan lain sebagainya, dan kemudian kita akan mengikutkan bisnis kita ini kepada business incubation program untuk bisa mendapatkan funding tambahan. Next, mungkin untuk Cupi bisa dijelaskan. Ya, selanjutnya lanjut ke MVP atau ke minimum viable product. Jadi untuk EcoCare sendiri kita fokus pertama ada 3, yaitu ada modul sensor pemilahan sampah, kedua ada microcontroller dan integrasi sistem, ketiga dashboard monitoring dengan web based. Nah, deskripsi tiap komponen ini, pertama untuk modul sensor pemilahan sampah, sensor ini mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah berdasarkan warna, yaitu misal RGB sensor, berat, dan juga jenis materialnya. Dengan kriteria sukses, sensor itu aktif dan membaca input dengan benar, data yang setelah hasil sensornya bisa dikirim ke back-end, dan dengan akurasi total deteksi awal itu di atas 70%. Kedua, deskripsi dari microcontroller dan integrasi sistem itu penggunaan Arduino atau Raspberry Pi untuk membaca data dari sensor dan mengirimkannya melalui Wi-Fi atau USB ke server lokal atau web secara real time. Jadi intinya pengiriman untuk pemilahan ini bisa langsung di up to date secara real time ke back-end-nya. Nah, kriterianya apa? Itu modul bisa menyala secara otomatis, tidak ada crash selama runtime, dan dengan respons kurang atau sama dengan 1 detik per input. Terakhir, dashboard monitoring web-based deskripsinya adanya antarmuka web sederhana yang menampilkan hasil klasifikasi sampah secara real time berdasarkan data yang diterima dan dari microcontroller dan sensor. Nah, kriteria suksesnya, data dapat diklasifikasi secara real time juga, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tampilan termuka sederhana, dan dapat digunakan oleh pengguna non-teknis tanpa pelatihan intensif. Jadi targetnya semoga dari MVP ini, bahkan dari dashboard monitoring, orang yang bukan non-teknis saja bisa langsung paham gitu saat melihat dashboardnya. Nah, mungkin bisa next. Nah, adapun untuk implementation planning-nya, kalau dari framework Clean Canvas, pertama kita dari tahap build, yaitu kita bangun sistem, sensor, dan dashboard MVP-nya, lalu kita rancang UI sederhana dan back-end dasarnya. Nah, tag-nya mungkin kita bisa dengan CI/CD untuk prototyping, untuk mock data atau dummy sensor. Dengan outputnya, semoga MVP ini siap diuji oleh pengguna. Kedua, measure. Jadi, setelah MVP udah jadi di tahap build, kita uji coba MVP di satu TPA. Nah, nanti di situ kita lakukan wawancara dan observasi ke petugas itu. Dan kita kumpulkan data pemilihan dan juga respons usernya kayak gimana. Nah, tag-nya ada pengumpulan data metrik kinerja, ada sesi feedback, ada perencanaan interaksi untuk selanjutnya, dan juga ada penentuan kelayakan pendekatan teknis dan data untuk scaling dan prioritas fitur utama kami. Nah, output-nya data kuantitatif dan kualitatif tentang performa awal dari MVP yang udah dibuat ini. Terakhir, kita learn, yaitu evaluasi hasil uji cobanya, kita revisi fiturnya berdasarkan feedback, lalu kita prioritaskan fitur-fitur yang penting tuh yang perlu diperbaiki apa aja. Nah, tag-nya kita juga validated learning dan juga retrospektif di setiap tahapan iterasinya. Nah, output-nya ada iterasi apa hasil iterasi fitur dan juga pivot keputusan. Next. Nah, untuk lebih detailnya lagi perencanaannya kami menggunakan Agile Scrum. Itu pertama dari sprint 0 sampai sprint 3. Jadi untuk sprint 0, inisialisasi proyek dulu. Tentunya kita ada penyusunan backlog produknya. Terus penetapan toolsnya gimana, workflow-nya gimana, terus juga ada kick-off meeting. Nah, deliverable-nya itu di sprint 0 tuh ada produk backlog, ada perencanaan sprint juga. Dan juga stakeholder involvement-nya tentu di sprint 0 ini semua anggota tim harus ikut. Dan per sprint udah kami tahap per 2 minggu.
Lanjut ke sprint 1, kita mulai riset dan rancang solusinya. Kita studi TPA di Bandung, penentuan spesifikasi teknis sensor dan dashboardnya gimana, terus rancangan awal sistem UI UX dan juga sensor logiknya. Nah, outputnya apa? Itu ada mock-up desain sistem dan juga spesifikasi teknis awal. Adapun stakeholder yang ikut hanya si engineer dan desainernya aja. Lanjut ke sprint 2, mulai pengembangan prototipe sensor, kita mulai membuat modul sensor untuk klasifikasi berdasarkan berat, warna, dan jenis. Lalu kita integrasi sensor ini ke microcontroller, yaitu ke Arduino-nya. Nah, deliverable tentu udah ada si sensor prototype ini. Nah, lanjut ke sprint 3, kita mulai ada pengembangan prototipe sensornya, yaitu fokus ke back-end data receiver-nya, dan juga dashboard web secara real-time. Dan terakhir tentu ada penyimpanan log datanya juga. Nah, outputnya apa? Yaitu ada mulai dashboard web MVP versi pertamanya. Lanjut lagi untuk sprint paling selanjutnya. Nah, sprint 4, kami mulai uji coba internal dan debugging. Jadi kita mulai dengan simulasi input sampah, kita debug data loggingnya, dan juga akurasi sensornya gimana. Terus mulai ada perbaikan UI kalau misal ada feedback dari user yang kurang puas dengan UI-nya gitu. Nah, dari variable apa? Itu ada prototipe siap uji lapangan tentunya. Dan stakeholder yang ikut tuh ada ya semua quality assurance, internal, dan juga tim testing tim kita. Terus ke sprint 5, kita mulai uji lapangan di TPA. Itu implementasi di TPA pilotnya, terus kita observasi pengguna, dan juga kita wawancara staff-staff TPA-nya. Kira-kira gimana nih feedback lapangannya. Terus kita juga cek log data real gimana. Terakhir, kita ada finalisasi dan dokumentasi MVP. Yaitu kita ada dokumentasi teknis, terus kita ada final testingnya, dan penyusunan laporan proyek. Deliverable tentunya MVP final, hasil revisi yang tadi sebelumnya, jadi udah versi kedua, dan juga ada laporan proyek. Dan stakeholder-nya tentu semua anggota tim. Nah, implikasi workshop, sebenarnya untuk membuat sensor ini bisa banget dengan pemanfaatan AI sebagai teknologi yang tentunya terus berkembang cepat terus ya. Jadi untuk modul sensornya dia bisa menggunakan computer vision based trash sorter. Lalu AI juga bisa kita manfaatkan dengan AI driven client, outreach and proposition. Lanjut lagi. Kurang lebih ini software implementation UI awal kita. Jadi di situ ada mohon maaf kurang ini. Jadi di situ ada tampilan overview dari trash prosesnya berapa, lead time-nya berapa, active machine-nya berapa, terus machine-nya lagi nggak aktif tuh berapa. Terus kita juga ada sistem location tuh ada di mana aja, ada di TPA Terbadu, TPA Bantar Gebang, PTA Jatiwaringin. Terus trash kita juga ada proporsi trash by type, ada recyclable, ada organik, ada plastik dan sampah-sampah lainnya. Kurang lebih bisa dilihat untuk UI-nya dan juga untuk hardware implementation kurang lebih bisa terlihat di seperti gambar ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami terkait startup kami yaitu EcoCare. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.